pemahaman saya ya, memang kata orang saya masih kencur lah mimpin partai ya. Ada masih yang berpikir itu Epul ngurus pramuka bisa, tapi di partai mah masih ada yang mencibir. Ada ya, Buat saya Bang? positif, alhamdulillah. Ingin saya buktikan Betul, betul. semangat itu ya, omongan-omongan yang negatif saya jadikan semangat kan. Betul, betul. Pertama memang di Demokrat butuh penyegaran. Kemarin Sahabat Pisidot News, selamat berjumpa dengan program baru kami Ngador Ngawasa Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di sela-sela aktivitas Anda sekalian bersama saya AFS Abdullah yang akan membantu program ini. Edisi perdana ini kita akan ngawangkong bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Kang Saiful Bahri, biasa dipanggil dan akrab itu dengan panggilan Kang Epul. Kenapa Partai Demokrat? Karena partai ini kami melihat sedang on fire di Kabupaten Bandung. amin. Maka kita melihat akan banyak hal mungkin yang disampaikan nanti oleh Kang Epul yang berkaitan dengan Partai Demokrat. Tapi sebelum itu kita ingin mengenal lebih jauh siapa Kang Epul ini ya. Soalnya sebelum-sebelumnya mungkin banyak juga yang sudah sangat mengenal aktivitasnya di Pramuka. Selamat sore Kang Epul. Sore Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Epul santai aja ya Kang Epul ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Siap. Supaya ini sambil menambah wawasan kita tentang Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Kang Epul ya. Siap. Kang Epul, yang kita tahu selama ini Kang Epul itu aktivis pramuka. Siap. Ya, itu sangat melekat sekali di Kang Epul itu ya. Ya. Itu bagaimana Kang Epul dari perjalanan seorang aktivis pramuka tiba-tiba ada ketertarikan terjun ke bidang politik ya? Mungkin Kang Epul cerita deh. Ya. Oke, baik Kang. Jadi dulu di sekolah lah, dulu sekolah SD, SMP, SMA, saya aktif sampai perguruan tinggi di kepramukaan. Di tahun 2001 barulah masuk di jajaran kepengurusan Kuarcap Pramuka Kabupaten Bandung, saat itu jadi sekretaris sampai 2010. Hampir 10 tahun menjabat di sekretaris Kuartir cabang, dan tentu di situ banyak hal yang saya peroleh. Pertama ilmu, kedua dari pramuka sendiri kita belajar brotherhood, bagaimana mengelola sebuah organisasi, bagaimana bicara kejujuran, disiplin, itu semua membentuk saya selaku pribadi. Ini terbentuk dengan sendirinya di pramuka selama kurun waktu 10 tahun di Kabupaten Bandung. Di 2010 sampai 2020 kemarin, alhamdulillah saya diamanatin juga menjadi sekretaris Koarda Pramuka Jawa Barat. Tentu kurun waktu 10 tahun inilah ya, saya begitu terbuka, begitu memahami dunia politik di situ. Yang mungkin sebelumnya di Kuarcap dulu di 2001 sampai 2010 juga saya berada di lingkungan teman-teman tokoh politik ya di Kabupaten Bandung. Banyak teman-teman saya sekarang yang sudah lagi memegang amanah, itu teman-teman semua sama juga yang saya kenal. Nah, di Jawa Barat inilah saya terus terang mengenal dunia politik dan memahami ya bahwa tidak semua orang terjun politik itu
adalah jelek atau busuk atau buruk lah. Ada sisi-sisi lain di dunia politik yang buat kita bisa masuk di sana, bisa menggapai pergerakan di politik dengan cara-cara yang santun, yang baik dan benar. Tentu ini ada sisi lain juga, ada ruang itu sebenarnya. Dan saya kebetulan di organisasi Koarcap dan Koarda ini menemukan mentor saya yang saya belajar dari beliau. Yang pertama almarhum Pak Ijudin mungkin ya. Dulu beliau kepala Orang yang dinas sangat sederhana sekali, pendidikan, orangnya sederhana, Betul. ya, jujur gitu Betul. ya, tepat waktu, disiplin. Itu jadikan mentor saya sebenarnya. Kemudian di Jawa Barat, ya saya juga saat jadi ketua Pramuka Jawa Barat Pak Kak Dede Yusuf ini mentor saya selama 10 tahun bagaimana berbicara pengabdian, pelayanan terhadap masyarakat, keikhlasan untuk membantu. Nah itulah menyukai dunia politik disitulah awal-awalnya Kang. Jadi dua tokoh inilah yang menginspirasi saya untuk bagaimana kebaikan-kebaikan yang selama ini digodok di kawasan dan di mukanya di Pramuka lah. Nah, saya Bismillah ya atas dorongan beliau juga untuk maju di dunia politik praktis, terutama di Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah kurun waktu bergabung di Demokrat 5 tahun yang lalu, sekarang diamanati menjadi Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung. Aduh, alhamdulillah sekali. Ya. Luar biasa itu. Dari orang yang biasa dididik jujur, disiplin, kemudian sekarang harus terjun ke politik yang katanya di politik itu beragam. Aneka ragam itu ada di sana. Mudah-mudahan berbekal itu bisa lebih ini ya Kang Ipul ya. Insya Allah. Bisa lebih. Insya Allah. Nah, Kang Ipul, dari tadi Pramuka itu proses transformasinya bagaimana? Tiba-tiba Kang Ipul ada di dalam Partai Demokrat, kemudian benar-benar kan itu tidak mudah. Ini partai besar, masalahnya bukan partai kecil Kang Ipul ya. Kalau misalnya Kang Ipul di partai yang kecil mungkin tiba-tiba jadi pucuk pimpinan itu sangat mudah ya. Ini kan benar-benar ini bagaimana bisa tiba-tiba dipercaya sampai akhirnya menduduki pimpinan di Partai Demokrat Kang Ipul. Mohon. Jadi kalau saya terjun di dunia politik kan untuk pertama itu harus jelas kita itu cantolannya ke siapa nih, sanadnya lah harus jelas gitu. Nah, kebetulan di 2013 sebenarnya Kang, jadi saat itu mentor saya Kang Dede Yusuf lah yang maju jadi calon gubernur saat itu 2013. Di situ saya dengan ikhlas ya, tidak ada dorongan, tidak ada ajakan dari beliau. Saya membentuk relawan untuk pemenangan beliau. Namanya Dejatu Kang, Dejatu. Ya, Dede Yusuf Jabar 1. Iya. Tahun 2013. 2012 lah dibentuk. 2012. Ya, ketika beliau mau maju di pemilihan Pilgub Jabar, saya itu ketua relawan Dejatu Kang. Nah, hampir menggerakkan jaringan-jaringan di 27 kota kabupaten, ya di hampir 500 lebih kecamatan Kang. Alhamdulillah saat itu ya diberi amanat di dunia relawanan, ya jadi relawan, tim relawannya Pak Dede. Nah dari sini itu bersinggungan lah dengan dunia politik ya, meskipun saat itu belum ber-KTA partai Kang. Oh belum ya? Belum, ya 2013 saya belum. Belum. Di situ bersinggungan, bertemu dengan tokoh-tokoh partai, dan saya lihat Pak Dede ini orang baik, orang jujur, orang bersih, saya ikutin. Nah dari situlah saya melihat ini adalah sosok figur yang perlu saya contoh untuk bagaimana melayani masyarakat kan. Alhamdulillah dari beliau gayung bersambut, bantu saya ya di 2014. Kata beliau tuh
bantu saya di 2014 pileg ke DPR RI. Nah dari situlah Kang langsung bersinggungan dengan teman-teman Demokrat. Ya, teman-teman pengurus Demokrat dengan dewan-dewan dari Demokrat. Betul. Di 2014 ketika menghantarkan beliau menjadi suara terbanyak ya, suara terbanyak 142.600-an untuk ke DPR RI. Nah dari situlah Kang ketertarikan di dunia politik lebih jauh ada ya lebih jauh. Oh ternyata bahwa kalau jadi anggota dewan banyak program. Oh program ini bisa disalurkan langsung ke masyarakat melalui aspirasi. Betul. Oh masyarakat terbantu tidak melalui birokrasi. Ya dan tentu ini yang unik. Program-program itu langsung luncur ke masyarakat dan masyarakat menikmati tanpa ada birokrasi yang ribet, tanpa ada potongan rupiah, cashback atau apapun. Oh ini menarik sekali Kang. Ya ketika secara pribadi kemampuan kita memberikan kebaikan, taruhlah hanya 100 orang gitu ya Kang ya, dengan zakat infak sedekah kita lah misalkan hanya 100 orang, tapi dengan menjadi anggota Dewan ya, legislatif, ini kok bisa ngasih kebaikan bisa 1.000 orang ya, bisa 2.000 orang, bisa 3.000 orang. Nah ini yang ini jadikan sesuatu untuk menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya Kang. Bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari penghidupan terutama ya. Tapi buat saya saat itu lihat ini sangat menarik nih. Dan 2019 puncaknya mungkin Kang Dede saat itu saya sebenarnya nggak mau nyalon Kang. Tidak mau, saya inginnya behind the gun lah. Back office. Bantu beliau back office. Ternyata beliau memotivasi. Kang maju, momennya sekarang. Kang maju. Saya nolak Kang saat itu. Saya nggak mau. Apa masalahnya? Enggak Kang. Saya inginnya nggak ada masalah. Biaya enggak. Nanti sama barengan dengan saya ke pusat, Kang Epul ke provinsi. Nah, Kang, saya ingin tetap di belakang Kang, tapi ya karena dorongan terus, ya setiap ketemu ngobrol, siap nggak? Nah, akhirnya tulus sekali ya, Kang Epul. Ngobrol sama keluarga, ya izin sama orang tua, izin sama istri, meridoi, mengikhlasan untuk lebih terjun lebih jauh di dunia politik. Ya akhirnya saya jadi caleg saat itu. Meskipun belum berhasil ya. Iya. Suaranya masih kurang lah dulu gitu Kang. Kang, itu kan Kang Dede Yusuf itu waktu Pilgub itunya sangat besar sekali ya. Suaranya berapa itu Kang? Di Jabar 2 itu ya saya kalau hitungan di Jabar 2 itu ada sekitar 750.000 yang nyoblos Kang Dede saat itu. Betul. Buat saya ini potensi sekali Kang Dede di Jabar 2. Namun baru kita tarik itu hanya 142.000 ya. 2014, 2019 kemarin 165.000. Tentu ke depan ini ya mudah-mudahan akan terus kita potensinya masih banyak ya. Masih ada potensi itu Kang. Jadi buat baru sekitar 20% gitu ya, 20%. Sehingga kami itu salah satu ini juga ya, salah satu penarik ya Kang Epul untuk benar-benar terjun ke Partai Demokrat ya. Betul Kang, betul. Dari raihan-raihan suara yang dicapai dan kebaikan daripada Kang Dede Yusuf itu ya. Betul Kang, selama ini kan program beliau waktu di Komisi 9 banyak program tentang kesehatan, tentang pelayanan kesehatan, tenaga kerja ya. Betul. Saat itu kita membantu Kang Dede berapa ribu paket kegiatan ya ke masyarakat gitu selama 5 tahun. Sekarang di Komisi 10 apalagi Kang? Program-program PIP beasiswa untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ini udah hampir tahun keempat kan sekarang ya. Jadi kira-kira udah berapa banyak Kang Epul di Kabupaten Bandung yang dikontribusi oleh Kang Epul CS nih? Ya ini kan programnya Kang Dede, bukan saya hanya menghantarkan mengawal sampai menyentuh masyarakat. Ya Kang, kalau untuk PIP SD, SMP, SMA aja hampir 200-300.000 Kang. 300.000. Kurun waktu 3 tahun ini Kang. Di Kabupaten Bandung. Kang. Luar biasa sekali ya. Yang kuliah aja sama Kang Dede sebenarnya 3.000 orang ini. 3.000 dalam kurun waktu 3 tahun Kang. Iya. Ya, KIP kuliah ini ya seneng ya lihat masyarakat menerima dengan betul. seneng itu kan betul. Sesuatu yang
buat kita memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya buat orang kan ya Kang ya. Iya, Ini betul, benar-benar sama itu ya. dengan ibadah kita kan tidak hanya ucapan tapi kita implementasinya ya. Dakwah bilhal ya. Nah, itu Kang bilhalnya kita langsung dengan Betul, masyarakat dan ya diceklah di lapangan bahwa mereka menikmati dan tanpa potongan itu jelas Kang. Jadi Berarti, betul, itu benar-benar semakin menguatkan Kang Epul itu untuk betul-betul total ya di Partai Demokrat ini. ya Kang. Baik Kang Epul, saya ingin tahu lebih jauh Kang Epul yang kaitan dengan sekarang Demokrat itu drivernya itu kan Kang Epul nih di Kabupaten Bandung. Ya, Nah, itu seperti apa sih kalau Kang Epul melihat ya, pertama kondisi politik Kabupaten Bandung itu dalam kacamata Kang Epul seperti apa? ya. Kemudian Demokrat ini akan seperti apa gitu ya, Ya. ke depannya itu di Ya. Kabupaten Bandung, Kang? Baik. Ya, pemahaman saya ya, memang kata orang saya masih kencur lah mimpin partai ya. Ada masih yang berpikir itu Epul ngurus pramuka bisa tapi di partai mah masih ada yang mencibir. Ada Buat ya, saya Bang? positif. Alhamdulillah. Mm-mm. Ingin saya buktikan Betul. semangat itu ya, omongan-omongan yang negatif saya jadikan semangat kan. Betul. Nah, pertama memang di Demokrat butuh penyegaran. Kemarin pasca Mucap saya diberi amanah oleh Mas Ketum, Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk memimpin menjadi ketua DPC di Kabupaten Bandung Demokrat. Tentu pertama saya lihat ini adalah bagaimana menata tata kelola organisasi yang benar-benar kuat. Struktur kuat, jaringan kuat. Ini yang terpenting buat kita ke depan. Betul. Mau ada hajatan politik apapun, ketika struktur partai organisasinya betul-betul kita rawat, kita rapihkan, dan kita perkuat, saya yakin Demokrat di Kabupaten Bandung bisa berjaya kembali seperti 2009 dulu. Jadi buat kami pertama adalah ke internal di Demokrat dulu, kita memperkuat jaringan-jaringan, kader-kader yang cerai-berai di luar kita tarik lagi. Betul. Pun tokoh-tokoh yang di luar Demokrat yang mau gabung Demokrat, alhamdulillah banyak gabung ke kita. Sekarang sudah mulai banyak gabung lagi ya? Alhamdulillah. Jadi tokoh-tokoh penting di partai lain juga yang mau gabung Demokrat sekarang kan alhamdulillah ya, animonya sangat tinggi dan buat kami terbuka Betul. untuk menerima dengan baik. Yang penting sejalan dengan visi misi Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono aja itu. Jadi buat kita partai terbuka untuk membesarkan ya, melakukan perbaikan dan perubahan ini penting untuk di Kabupaten Bandung. Nah, untuk di Kabupaten Bandung sendiri kondisi politik saat ini ya, berkaca kepada beberapa masa kepemimpinan pimpinan daerah yang lalu, ini ada sedikit kenaikan ya. Kalau saya lihat ada upaya untuk mempercepat proses pelayanan gitu, mempercepat proses pelayanan. Si pemerintah ini kelihatan ingin langsung touch dengan masyarakatnya kalau saya lihat itu. Dengan tentu mungkin ya, kalau saya lihat di masa jabatan yang tipis ya, tidak 5 tahun ya, memang jadi kelihatan kecepatannya, speednya tinggi gitu ya, speed tinggi. Nah mungkin yang keteteran ini di birokratnya gitu. Kalau saya lihat ya. Tidak bisa ngikuti larinya. Ya, kecepatannya ya, karena 3 tahun 7 bulan ya periode pertama ini beliau, sehingga speed birokratnya ini giginya belum bisa ngimbangin gitu ya, kelihatan gitu ya. Mengikuti akselerasi kepala daerah yang baru karena waktunya 3 tahun 7 bulan. Tentu ini menjadi PR lah. Memang ya speednya rada kekurangan gitu ya, atau si birokrasinya bisa dipercepat juga mengikuti arah gerak si kepala daerahnya. Di rest area gitu ya. Di rest area istilah rapatkan barisan dulu, ya isi bensin dulu. Jadi tidak ngos-ngosan gitu lah. Jadi buat kita ini positif karena saya Partai Demokrat kita
masih tetap berkoalisi ya Betul. dengan Bedas ini, satu bagian dari yang tidak terpisahkan dengan kepemimpinan Bupati yang sekarang. Tentu buat kami support ya, support baik dari fraksi Demokrat maupun dari komponen Partai Demokrat untuk harus tuntas dan memberikan berjuta-juta kebaikan lah buat masyarakat di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya, jadi kita positif untuk bagaimana mengawal beliau sampai masa bakti sampai selesai ya. gitu. Betul. Tetap loyal ya Kang Ipul ya. Ya. Kang Ipul, kalau kaitan dengan persiapan Bacalek, sekarang kan sudah mulai pendaftaran ya ke KPU ini. Ya. Nah, dari Partai Demokrat sendiri sudah sejauh mana Kang Ipul? Iya. Alhamdulillah saat bulan November kemarin kita membuka pendaftaran Bacalek terbuka ya. Kita pasang media luar ruang ya di berbagai titik sampai bulan Januari ini sudah terhimpun hampir 70 pendaftar Kang. 70 pendaftar. Tentu kursi kita kan 55 ya. Otomatis kita juga dari Partai Demokrat menyiapkan potensi caleg kita yang harus 55. Tentu proses ini sangat surprise buat kami ya, kepengurusan sekarang. Animonya sangat tinggi ya untuk bergabung di Partai Demokrat. Dan tentu ini kami akan rawat, kami akan perkuat ya buat kader-kader untuk maju di pencalegan ini. Ya, intinya kami siap untuk berkompetisi di pemilu 2024. Itu kurun waktu tanggal 1 sampai 14 Mei ini adalah waktu-waktunya pendaftaran dan kami sendiri menunggu instruksi DPP karena kita mau serentak pendaftaran. Jadi tidak masing-masing. Tentu tapi ini proses itunya sih sekarang sudah hampir beres ya. Dengan melibatkan perguruan tinggi ya. Itu betul. Dari perguruan tinggi itu dari mana Kang Ipul? Ya, kami melibatkan teman-teman dari Pasca FISIP Unpad ya. Untuk membantu ya fit on proper test-nya gitu ya, dengan lebih objektif lah. Betul. Mereka bisa menilai sendiri, tahu ini mana yang kuat, potensi yang bisa handal di lapangan ya, dengan semangat apa yang bisa memotivasi mereka bisa bergerak untuk mencari suara nanti di 2024. Betul. Kalau lihat dari unsurnya itu, dari unsur mana saja tuh Kang Ipul untuk caleg-caleg dari Partai Demokrat yang kebanyakan? Ya. Atau baik. Ini aja mayoritas mana, kemudian urutan-urutan yang terbanyak dari unsur apa? Oke. Jadi kalau lihat potensinya ya tentu yang dari incumbent ya. Dari incumbent kita maju lagi, kemudian dari tokoh pemuda, kemudian tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan ya. Pendidikan, kemudian ada juga dari petani milenial gitu ya. Ada juga dari pesantren Kang ya, perwakilan pesantren, kemudian ada juga dari masyarakat yang organisasi kepemudaan gitu ya, bergabung juga di KNPI juga. Dari KNPI, dari Orsapnya ya, yang katakanlah mereka ingin mengabdi ya untuk masyarakat melalui Partai Demokrat. Buat kami ini sangat beragam teman-teman ini yang akan bergerak di lapangan. Alhamdulillah semua ini sesuatu yang barokah buat Partai Demokrat lah tahun ini. Kalau keterwakilan perempuannya gimana? Alhamdulillah perwakilan kita dari 7 dapil ya, ada kita 21 orang malah ya, 21 orang yang mendaftar untuk. Jadi semua dapil terwakili ya, ada. Terwakili ada kota perempuan, ada, sehingga ini bisa menjadi penyemangat kita juga gitu, bahwa tidak semua laki-laki, ada perempuan yang buat kami mereka potensial juga gitu Kang untuk bisa meraih suara di 2024 gitu. Mantap sekali Kang Ipul. Hampir terakhir nih Kang Ipul. Yang kaitan dengan nanti
Strateginya akan seperti apa Kang Ipul ya? Karena kalau saya lihat Kang Ipul ini dikatakan memberikan warna beda ya di DPC Demokrat Kabupaten Bandung itu begitu. Mungkin ieu mah berkahna Kang Epulnya, begitu Kang Amin, Epul. Jadi kayak banyak kemudahan gitu Kang Epul, amin, ya. amin, Nah, ini amin. untuk ke depan itu nanti strateginya akan seperti apa Kang Epul? Eh, Kalau strategi teknis kan mungkin nggak disampaikan ya. Betul betul. Tapi intinya bagaimana seorang kader ini, Mhm, terutama caleg, mhm. sebanyak-banyaknya dia harus menanam kebaikan. Ah, Syukur-syukur dia setahun 2 tahun yang lalu sebenarnya dia betul betul. nanamnya. Mhm, Ketika mereka banyak berbuat baik, tiba-tiba ada rezekinya, ada mhm, kesempatannya maju mhm, di caleg ke Demokrat. mhm. Nah, mungkin tanaman-tanaman yang mereka tanam selama ini mereka tinggal Petik. memetiknya ya, Mhm. tidak bisa instan Instan. ya. Ya Mhm, selama ini kan lihat caleg-caleg kita ya di luar sana mungkin mhm, ada yang instan Kang mhm. Banyak. ya, banyak yang instan. Ketika instan kan waktunya mepet Kang Betul betul. ya. Ya kalau 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 Sudah. kalau Mhm, kita punya menanam tanaman-tanaman yang jauh-jauh hari lah, mhm, insya Allah kalau untuk eh, individu-individu ini punya potensi untuk itu gitu mhm. di Iya, perhelatan di 2024. betul. Tentu kami dari Demokrat, dari DPC berstrategi bahwa setiap anggota caleg ya dari Mhm, Demokrat di dapil itu adalah bukan musuh, mhm, mereka adalah teamwork mhm. ya, ya kerjasama tim gitu. Jadi mereka harus patsun ke DPC Iya ya, iya. tidak tubrukan dalam satu lubang ya, Mhm, dalam satu wilayah gitu ya. iya. Tapi kita inginkan mereka mencari potensi-potensi Mhm. wilayah yang belum digarap Belum oleh digarap. temennya. Betul Ini betul. harapan kita itu seperti Mhm. itu. Terakhir Kang Ipul. Bagaimanapun tahun 2024 itu kan ada pilkada Kang Ipul ya. Iya. Nah, nah, Partai Demokrat sendiri akan seperti apa Kang Ipul untuk menghadapi pilkada ini ya? Nah, Heeh, gitu. kalau urusan pilkada saya kira Kang, Hmm, kita fokus dulu di pileg lah. Kang. hmm, Kita belum bicara bagaimana eh, untuk pilkada di Kabupaten Bandung maupun di betul Pilgub betul. ya. Hmm, Tapi bagaimana kita bicara pileg kita menang hmm, banyak iya. banyak kursi, Hmm, dah itu Kang. oh. Jadi Tadi belum. kursinya dulu gitu. Tadi kalau boleh disampaikan Kang Epul, sebetulnya berapa sih target Demokrat ini untuk eh, apa kabupaten kota, kabupaten, provinsi, sama untuk pusatnya itu? Ya, ya intinya Jadi seperti apa targetnya? ya target. Mhm, Target kita buat kami mhm, di Partai Demokrat Kabupaten Bandung mhm. tentu ini berkaitan dengan konstelasi pusat. Wah, betul betul. Konstelasi pusat kita bagaimana ingin mewujudkan Mhm, dari kami sebagai kader ya, Mas mhm, Ketum Mas Ahaye, mhm. tentu wajar dong saya ingin beliau tuh jauh wakilnya Mas Anies gitu Iya ya. iya. Ketika Mas Anies berpasangan dengan AHY. Mas Ahaye, Mhm, Mas Ketum, tentu buat kami ini ada semangat tambahan. iya iya. Bagaimana kita di daerah, khususnya di Bandung Mhm, Raya ini, mhm. akan mempunyai dampak yang elektoral yang kuat, Iya ya, iya iya. ya. Karena kita yakini Mhm, bahwa di Bandung Raya, Bekasi Raya, Bogor Raya itu dampak konstelasi di pusat ini, pertarungan presiden ini kan luar biasa sangat ya. akan berdampak ke kita gitu. Nah, ini Mhm. kita sebagai di daerah di Kabupaten Bandung ini akan merasakan dampak Hmm. itu. Jadi kalau itu berpasangan nanti gimana Nah, targetnya? makanya kami pasang target tinggi ya. Ya di 14 14 ya. ya, range-nya antara 11 14 lah. Hmm. Kami pasang target itu. Bukan Hmm. mimpi buat Demokrat, Iya, iya. karena Demokrat di 2009 pernah 13 Ah, kursi. betul, betul, betul. Dan dalam sejarah Kabupaten Hmm. Bandung mungkin Paling ya tinggi ya itu ya. di era pemilu terbuka ya Betul, betul. adalah eh, Pernah paling jaya paling ya. jaya Betul, ya di betul. Betul, 2009 betul. kita dapat 13 kursi Kursi. ya di Betul, Kabupaten betul. Bandung. Dan tentu ini menjadi pemicu kita nih Hmm. kepengurusan sekarang. Kalau misalkan itu kita bisa menyentuh itu lagi, Hmm. ya alhamdulillah Betul, Kang, betul. gitu. Hmm. Apa namanya buat kami ini menjadi semangat Semangat ya. tersendiri lah. Betul, betul.
Begitu. Kalau itu tidak sampai Mm-mm. pasangan Mas Anies sama Kang Aye, AHY, Iya. itu nanti akan seperti apa targetnya Kang Epul? Nah, tentu ini akan kita hitung lagi Mm-mm. bahwa target-target itu akan berdampak dengan kekuatan apa namanya? Untungnya ya, Mm-mm. kita masih punya Kang Dede Yusuf Mm. di Jabar Betul 2 betul. ya. Mm. Di Kabupaten Bandung punya Pak Dede Betul Yusuf. betul. Tentu ini juga akan Mm-mm. setidaknya mendongkrak raihan Yang suara suara di Kabupaten Bandung. di Mm. Kabupaten Bandung. Kayaknya kita ya turun-turun dikit lah gitu Mm. ya. Kalaupun tidak ya di 8, di Mm. 9 gitu ya. Iya iya. Ya dengan tidak ada, kalau ya ada garis tangan yang lain, Mm. Mas Ketum kita lain, Mm-mm. buat kita kita bisa meraihnya itu kan Betul gitu. betul. Jadi tetap kita Mm. yakini insya Mm. Allah Demokrat masih bisa berkompetisi lah, Betul betul. berkonstelasi Mm. dengan teman-teman di Betul. Kabupaten Bandung Mm. di Iya iya. 2024 lah Kang. Iya, baik. Terima kasih sekali nih Kang Epul, Ya, obrolan yang sangat gamblang ya. Mudah-mudahan ini obrolan pertama yang bisa lebih banyak mengeksplor tentang Demokrat Kabupaten Bandung. ya, Kang Epul, terima kasih banyak sekali ya, Kang Epul ya. sama-sama Kang, Mudah-mudahan sama-sama. nanti kita bisa diskusi lagi seperti ini untuk topik-topik yang lain ya Epul ya. Ya, siap, siap. Baik, terima kasih Kang Epul. Ya, sama-sama Kang. Nuhun, nuhun, nuhun Kang. Baik, pemirsa sahabat visi.news, demikian obrolan kami dengan Kang Epul, Kang Saipul Bahri. Semoga ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.